warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman muhdan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, masyarul muslimin wal muslimat, hadirin asnad tasawwuf Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita aturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya panjenengan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga saya panjenengan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, dan berjamaah di awal waktu. Mudah-mudahan sholat yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sudah kita lakukan, sholat yang disaksikan oleh para malaikat, yang mana juga dilaporkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada para malaikatnya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku. Bukan berarti Gusti Allah tidak tahu, tapi ingin menanyai malaikat terhadap tugas yang mereka lakukan. Maka para malaikat yang menjaga kita 24 jam, ada sip-sipannya, sip ketika waktu ketika subuh sama asar, mereka menjawab, karena jamaahnya adalah para jamaah Masjid Al-Muhajirin. Para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat subuh. Ketika malaikat nanti kembali lagi di sholat asar, di waktu asar, ketika mereka mendapati kita sholat berjamaah di awal waktu, juga akan menjawab wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami mendatangkan mereka, ya Allah, mereka juga dalam keadaan sholat. Mungkin bawah sholat yang sudah kita kerjakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam juga mari kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kelak ketika yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mari bersama-sama mengkaji kitab Al-Budus Safir fi Ahkam Al-Azhar karya Imam Suyuti, yang mana ini sebagian dari fase-fase kehidupan yang akan kita jalani, yaitu negeri akhirat, negeri yang kekal, yang abadi. Tidak ada negeri lain selain negeri akhirat. Maka mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita semakin rajin, ibadah kita semakin semangat, dan juga tidak keduanya, tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai prioritas dalam kehidupan kita, tapi negeri akhiratlah sebagai prioritas utama. Kehidupan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menuju kebahagiaan abadi. Di orang Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang neraka. Insyaallah mungkin 2-3 kali pertemuan, insyaallah sudah selesai, akan pindah ke bab surga. Terus hari ini pertemuan seperti ini masih membahas hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang mungkin membuat hati gelisah, pikiran mungkin kacau karena bagaimana kondisi penduduk neraka. Maka mari sering kita doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita memohon kepada Allah surga dan juga dijauhkan dari neraka. Di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita adalah Allahumma, mungkin saya baca dengan ikuti ya, saya baca dengan ikuti. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba
ilaiha min qaulin aw amalin. Artinya kurang lebih seperti ya Allah, Allahumma ya Allah, ini semuanya saya. As'aluka, memohon kepada Panjenengan ya Allah, al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang bisa mendekatkan kepadanya. Min qaulin aw amal, berupa ucapan atau perbuatan. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga Allah. Dan sesuatu hal yang bisa membawa kita ke surga, baik berupa ucapan atau perbuatan. Sebaliknya, wa'udzu bika minan nar, dan saya berlindung diri kepada-Mu ya Allah minan nar, dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan segala bentuk wasilah, sebagai semua bentuk perantara yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik itu perbuatan atau ucapan. Ini diantara doa yang diajarkan Rasul kepada kita semua. Gimana hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana besarnya atau dikembangkannya tubuh orang-orang kafir, ya seperti itu. Juga termasuk tingkatan-tingkatan neraka jahanam, dan juga matahari bulan dimasukkan ke dalam neraka. Kita sekarang masuk bab baru, bab yang ke-123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Bab bukai ahli nar. Bab tangisannya penduduk neraka. Wa zafirihim, dan peranan mereka. Wa syahidihim, dan rintihan mereka. Wa taqsihim, dan kesengsaraan mereka. Wa qayyihim, dan nanah mereka. Wa du'ahim bilwail, dan doa kecelakaan buat mereka. Wasubur, dan kebinasaan. Wastighathihim bi ahli jannah, dan mereka minta bantuan, minta pertolongan kepada penduduk surga. Wa bi khazanatin nar, dan juga mereka minta bantuan pertolongan kepada penjaga neraka. Wa bi malikin, wa bi khusus kepada malaikat Malik. Wa bi rabbihim, dan juga mereka mohon pertolongan kepada Tuhan mereka. Wa hirsi faqadani wa wasamaihim wa taswiri wujuhihim, dan mereka mereka menjadi tuli, ya kan? Dan juga menghitamnya wajah mereka. Jadi bab yang sangat menakutkan buat kita sebagai bentuk bagaimana orang-orang kafir nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, ya mereka disiksa dengan sebegitu dahsyatnya sehingga mereka sudah tidak punya harapan sama sekali, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya ketika ada potensi bisa keluar, mereka meminta agar mereka keluar. Mereka namun juga karena di sana ada kenikmatan di surga, mereka meminta kepada penduduk surga agar mereka dikirimi beberapa nikmat yang mereka rasakan atau yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini. Di sini Imam Suyuti menyebutkan beberapa ayat, dan nanti juga akan insyaallah akan dikuatkan oleh beberapa hadis yang ada di bab ini. Di antaranya adalah firman Allah di surat At-Taubah. Falyarhamu qalilan wa yabku katsiran. Ini cerita tentang orang-orang di dalam neraka. Falyarhamu qalilan, dan hendaknya mereka sedikit tertawa. Wa yabku katsiran, dan banyak nangis. Ini yang bersalah tentang orang-orang munafik, seperti ini. Dan juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wa nada ashabun, ketika penduduk neraka
sedemikian hebat, mereka sudah antara hidup dan mati, mereka berteriak kepada penduduk surga, wa nada ashabun nar, dan berteriaklah penduduk neraka, ashabal jannah, memanggil kepada penduduk surga, an-afidu alaina, wahai penduduk surga, tolong tuangkanlah kepada kami, kata penduduk neraka, minal ma'i, dari air, aw mimma razaqakumullah, atau sesuatu yang kalian peroleh rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana penduduk neraka sangat haus, sangat lapar, sehingga mereka minta kepada penduduk surga agar mereka dikirimi sesuatu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain di surah Ghafir ayat 49, di sini juga ada firman Allah, wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka, orang kafir, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, wahai penjaga neraka jahannam, mintalah kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Gusti Allah, agar Tuhan kalian meringankan satu hari saja, agar azabnya diringankan. Itu permohonan orang kafir kepada Allah melalui malaikat-malaikat penjaga neraka. Di ayat yang lain surat Az-Zukhruf ayat 77, Allah juga berfirman, wa nadaw ya na'ikum yaqdi 'alaina rabbuk, wa nadaw, dan penduduk neraka, orang-orang kafir memohon kepada malaikat Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, agar Tuhanmu mematikan kami. Jadi ini permohonan orang kafir agar Allah mematikan mereka melalui malaikat Malik. Oke, di sini ada beberapa hadis, mari kita bacakan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Ya'la, Imam Baihaqi, hadats dari sahabat Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, yursalul buka'u 'ala ahli nar, tangisan dan neraka akan mereka terima karena mereka disiksa. Jadi disiksa, disiksa itu enak apa boleh tidak enak? Seperti anak kecil, dan seandainya ada orang tua melakukan kesalahan, mungkin orang tuanya akan pukuli anak tersebut. Pas dikarenakan merasa sakit, ya kan, akan nangis. Ya, respon dari tubuh yang merasa tidak nyaman itu nangis. Sebagaimana mungkin tidak sekedar tubuh, tapi juga jiwa. Ketika jiwa ini merasa tidak nyaman, ketika ada orang yang meninggal dunia, kenapa yang meninggal dunia? Karena tidak nyaman jiwanya, otomatis. Itu secara naluri, secara otomatis. Ini anak cilik dijempui bapak ibu karena melakukan apa ya, merasa sakit tubuhnya menangis. Sebagaimana orang dewasa umpamanya seperti itu, karena ada temannya yang sakit, kerabatnya meninggal dunia, secara kejiwaan ada yang terlukai, menangis. Nah, orang-orang penduduk neraka niki bukan sekedar fisiknya saja. Makanya disebutkan dalam beberapa keterangan ulama, kalau di dunia itu yang dominan adalah fisik dibandingkan dengan jiwa atau roh. Kalau di alam barzakh, ketika sekarang orang meninggal dunia, itu yang dominan adalah apa? Roh. Fisiknya sedikit, mungkin beberapa persen. Kalau kita sama di dunia ini, yang paling dominan adalah fisiknya dibandingkan rohnya. Kalau di alam barzakh, yang dominan yang merasakan nikmat atau azab itu adalah rohnya, jiwanya, fisiknya tidak segini. Tapi ketika di akhirat, ya, di negeri akhirat, baik di dalam surga atau di dalam neraka, dua-duanya akan menerima ini. Fisik sama roh juga akan dua-duanya menerima. Kalau kenikmatan dari ini, menerima kemuliaan, menerima kenikmatan. Jika ada baik fisik atau roh juga akan menerima ada. Itu luar biasa. Jadi
jiwa atau jiwanya saja atau fisiknya saja yang disiksa, tapi dua-duanya. Sehingga kesakitan demikian kesakitan mereka terima, sehingga mereka menangis. Ursilatil al-bukama'in alina, ya, akan dikirimkan tangisan kepada penduduk neraka. Fayabkuna maka mereka menangis sejadi-jadinya hatta tanqati'at sampai habis air matanya. Jadi air mata yang dimiliki orang menangis bahkan batasannya. Ya. Batasannya wonten habis sampai entek lohi basa Jawa. Sampai lohnya ini habis, sampai air matanya ini habis. Hatta yadkhul dan sehingga ketika air mata ini habis, maka dilanjutkan karena mereka merasa sakit, masih sakit yang mereka rasa, maka yang keluar bukan air mata tapi darah. Hatta yurafi wujuhim kahayat ukhdud. Ketika yang keluar bukan air mata lagi, melainkan darah. Ketika darah ini terus keluar, maka air yang menggenangi dari tetesan darah itu seperti ukhdud itu dari kata ukhdud, kayak semacam parit. Dulu sudah kita bahas orang-orang kafir itu atau bahasa sebelumnya, orang kafir nanti di neraka itu akan diperbesar fisiknya, dijumbuhkan tubuhnya. Ya kan? Kemarin sudah kita bahas satu gigi geraham saja, satu gigi taringnya itu kayak gunung Uhud, sehingga tidak mustahil kalau tempat mengalirnya air mata kemudian berubah menjadi darah, ini seperti parit, seperti parit, berarti gede dan luas, ombong, ya kan? Sampai disebutkan di sini walau ursilat fiha sufur tajal, sekiranya parit itu tadi diberikan kapal perahu pasti bisa berlayar. Jadi kan bayangkan bagaimana besarnya kepala orang kafir, sak giginya bawah ya, satu gigi bawah seperti gunung Uhud. Nek kabeh kan gigi orang dewasa sudah 38 ya. Kurang lebih 38 berarti giginya saja kalau gunung Uhud kabeh puluh-puluh. Jadi kan bayangkan 38 gunung. Ya, bagaimana luasnya mulut mereka, matanya seberapa, kemudian tetesan air mata, kemudian darah mereka, ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis ini, sekiranya tempat tetesan air mata yang berubah menjadi darah tadi itu ditaruh di sana adalah kapalnya atau perahu, pasti kapal tersebut bisa berlayar. Jika ada banyaknya darah yang mengalir dan sangat besarnya tempat aliran itu tadi. Di hadis yang lain itu juga sama. Inna ahlana kita yakun, sungguh ahli neraka itu mereka menangis karena merasakan sakit. Hatta law wujiyat sufur fi turu'in tajal, sekiranya dialirkan di atas tangisan mereka itu satu kapal, atau bahkan sufur itu banyak kapal, Safinah itu satu kapal, sufur banyak kapal. Jalan sungguh mereka akan kapal-kapal tadi bisa mengalir. Wa innahu la dam, sungguh mereka akan menangis dengan tangisan darah. Jadi bukan sekedar air mata mawon, tapi tangisan mereka berubah darah. Nah, di sini ada doa yang diajarkan Rasul kepada kita. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Salim bin Abdillah, kalau beliau berkata, kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang Rasul baca adalah Allahumma ya Allah urzuqni, atau Allahumma urzuqni, ya Allah rizkikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku ainaini haqqalataini, kedua mata yang mengalirkan air mata, tabqiyani bi dhurufid du', yang menangis dengan cucuran air mata, watasfiyani
yashfiyani min khasyatik, yang bisa menyembuhkan dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla an yakuna ad-dam'u daman wal adrasu jamran, sebelum air mata menjadi darah dan sebelum gigi yang menjadi bara api. Ini doa yang diajarkan Rasul agar air mata kita ini meneteskan air yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di hari akhir, ya, di hari kiamat, ya, di neraka, ya, air mata berubah menjadi darah dan gigi-gigi menjadi bara api. Berikutnya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dunya, dan keduanya dari dalam sifat neraka dari Zaid bin Rafi' yang beliau marfu'kan hadis ini kepada Rasulullah. Inna ahlana, sesungguhnya penduduk neraka, idza dakhalun nar, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, bakau ad-dumu zamanan, mereka akan menangis, ya, dengan tangisan air mata. Zamanan beberapa lama waktunya. Jadi nangisnya bukan semenit 2 menit, bukan 1 jam 2 jam. Zamanan berarti domo Pak. Zaman kan di waktu. Artinya ini Masya Allah nggak tahu. Di sini nggak disebutkan berapa bulan, berapa tahun, seperti panjang tangisan mereka. Summa bakau al-qaid zamanan. Kemudian mereka menangis dengan tangisan nanah. Beberapa zaman. Fataqulu lahum al-khazanah, kemudian malaikat penjaga neraka berkata kepada mereka, ya ma'syaral asqiya, wahai sekalian orang-orang yang binasa atau orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang celaka. Taraktumul buka fi daril marhum, kalian telah meninggalkan menangis di rumah yang dirahmati, maksudnya di dunia. Fiha ahwa fid dunya, hal tajiduna al-yawm man tastaghithuna bi, apakah kalian di hari ini ada orang yang bisa menolong kalian? Fayarfa'una aswatahum, kemudian mereka mengangkat suara mereka. Penduduk neraka ini mengangkat suara mohon, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ya ma'syarul aba, wahai sekalian bapak-bapak, wal ummahat, wahai sekalian ibu-ibu, wal aulad, dan sekalian anak-anak. Kharajna min kuburin, minal kuburi itoshan, kami kata orang-orang kafir tadi keluar dibagikan dari alam kubur, itoshan dalam keadaan dahaga. Wa kunna tulal mawqif itoshan, dan kami berdiri sangat panjang di padang mahsyar juga dalam keadaan kehausan. Wa nahnu yawma itosh, dan sekarang, ya, kata mereka di dalam neraka dalam keadaan dahaga. Afidhu alaina minal ma, tolong curahkan kepada kami air, awimma masyarakullah, atau rezeki yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidahuna arba'ina sanah la yujibu, mereka mohon-mohon kepada penduduk surga, ya, dengan nama permintaan seperti itu tadi selama 40 tahun. 40 tahun la yujibu, tidak ada jawaban. Mohon-mohon kepada penduduk surga agar mereka dikirimi air, dikirimi rezeki dari surga, tapi belum 40 tahun tidak ada jawaban. Summa yujibu, kemudian penduduk surga menjawab, innakum makithun, kalian tetap di dalam neraka. Fayaqisuna min kulli khair, maka mereka sudah berputus asa dari semua kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana penderitaan penduduk neraka. Mereka juga mohon bantuan penduduk surga, tapi penduduk surga enggak membantu mereka. Meskipun cuma sebotol air, ya, 1 cangkir air, tak boleh, Pak. Tidak boleh membantu penduduk. Kemudian di sini juga disebutkan bagaimana keterangan penguat dari firman Allah tadi, wa ada ashabun nar, dan ketika penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga, yunadir rajul akhahu, ada seorang laki-laki yang menyeru kepada saudaranya. Mungkin di dunia dia akrab, tapi dikarenakan akidah yang beda, satunya agama
Islam, satunya tidak Islam. Maka saudara ini menyeru ya, yang masuk neraka menyeru kepada saudaranya masuk surga. Ya akhi, aghithni, wahai saudaraku, tolong saya. Wa inni qad ihtaraqtu, sungguh saya telah terbakar dengan api neraka. Fayaqulu, maka saudara menjawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air dan rezeki yang aku terima di surga ini untuk orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin duduknya oke, enjoy ya. Kita diperintahkan Allah bermuamalah sebatas muamalah, hubungan interaksi sosial. Tapi masalah agama, masalah keyakinan harus kita jaga. Jangan sampai orang itu kebablasan toleransinya. Ini masalah akidah, masalah ibadah udah lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jangan sampai orang Islam ibadah ke tempat ibadah agama lain, juga sebaliknya agama orang lain atau orang yang beragama lain beribadah di tempat ibadah orang Islam. Ini bukan toleransi. Ya. Ini mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Di hadis yang lain para jamaah ini kekerian lagi ini khusus penduduk neraka yang benar-benar mereka kekal di dalam neraka. Karena di dalam neraka itu ada orang yang sekedar mampir mawon ya, nanti dikeluarkan karena mereka adalah ahli tauhid. Orang yang mengesahkan Allah tapi mereka punya dosa besar, dosanya belum sempat ditaubati ya, seperti itu, maka mereka di dalam neraka. Tapi mereka akan bisa keluar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir seperti disebutkan di hadis ini yang akan kita baca, ini benar-benar mereka akan kekal selama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, dan ini perkataan Ibnu Mas'ud, "Idza baqiya fin nari man yukhalladu fiha." Jika di dalam neraka itu tersisa orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi benar-benar orang kafir banget. Ya. Orang beriman sudah mentas semuanya, tinggal orang-orang kafir saja. Ju'ilu fi tawabika min hadidin. Maka mereka dimasukkan ke dalam peti mati. Jadi kan semerang di peti mati. Biasanya kalau orang-orang di agama lain atau mungkin orang Islam tapi dikarenakan kondisi khusus mereka dimasukkan ke dalam peti mayat. Jadi setiap mereka per orang dimasukkan setiap orang ke satu peti, satu orang. Ini khusus orang-orang kafir yang sudah di nas mereka kekal di dalam neraka. Jadi ketika penduduk neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, maka mereka dimasukkan ke dalam peti-peti min hadidin yang terbuat dari besi. Fiha masamir, di dalam peti itu bukan nyaman-nyaman saja, tapi di dalam peti itu terdapat paku-paku min hadidin dari besi. Wis mlebu peti teko besi, di dalam peti banyak pakunya. Sebenarnya bayang yo loro sakit kan ya kan? Sakit. Kita sih kena satu jarum aja sakit ini. Tambah banyak paku-paku terbuat dari besi. Summa ju'ilatil katawabit fi tawabitin min hadid. Mereka sudah di dalam peti dari besi. Peti ini dimasukkan lagi ke dalam peti yang lainnya dari besi. Masya Allah, berarti kerangkengannya ya lebih banyak. Neraka itu sudah menjadi tempat yang mengerikan, di dalamnya tambah lagi dimasukkan ke dalam peti. Peti ini dimasukkan ke peti lagi. Kira-kira sudah keluar nomor terus sekali soal. Berarti sudah digembok ya, digembok lagi, gambarnya seperti itu. Kemudian summa ulifu fi asfalil jahim. Setelah peti yang kedua digembok ya kan, sudah dikerangkeng, maka mereka dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Fama yara ahadukum annahu yu'adzab fi nari ghairuh. Maka setiap person, setiap orang di dalam peti tadi mengira kalau yang disiksa ini cuma dia saja. Saking ngerinya, koyok gak ada orang yang disiksa selain dalam siksaan yang mereka terima ini. Jadi
setiap individu tadi mengira kalau yang di dalam neraka cuma dia saja. Saking ngerinya seperti ini. Summa qara Ibnu Mas'ud, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Ya. Bagi mereka di dalam neraka itu hanya rintihan. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam neraka itu tidak bisa mendengar. Bagaimana bisa mendengar, Pak? Mereka dimasukkan ke dalam peti. Peti mereka tambah peti lagi. Artinya mereka nafsi-nafsi, Pak. Siksaannya sendiri-sendiri. Ini sebelumnya dengan teman-temannya, barang-barang gitu kan. Satu dengan yang lain bisa melihat. Tapi bagi penduduk neraka yang sudah kekal di dalam neraka, siksaan paling ngeri adalah ini. Sehingga mereka cuma bisa merintih, meraup, dan mereka tidak bisa mendengar rawangan-rawangan atau suara-suara dari luar, karena mereka sudah ditutup di dalam peti mati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berikutnya para jamaah yang Allah SWT, ini masih juga di dalam bab ini, Nabi Muhammad bersabda hadis dari Imam Besar dari Abu Hurairah. Lau kana fi hadzal masjid mi'atu alfin aw yazid. Jika di dalam masjid ini, berarti Nabi Muhammad menunjuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sekiranya di Masjid Nabawi ini ada 100.000 orang, 100.000 orang atau lebih, wa fihi rajulun min ahlina, dan dari 100.000 tadi ada satu orang dari penduduk neraka. Fatanafasa, kemudian satu orang dari penduduk neraka ini bernafas. Fa'asobahum nafasuhum, kemudian nafas mereka kok mengenai orang-orang yang berada di dalam masjid. Lahtarqal masjid wa mafi, pasti niscaya masjid tersebut akan terbakar, termasuk orang yang 100.000 tadi juga ikut terbakar. Jadi hembusan nafasnya ahli neraka itu bisa membakar masjid plus orang yang berada di dalam masjid. Bukan 1-2 orang, 100.000 lebih terbakar dengan satu nafasan ahli neraka. Jadi kita bisa bayangkan kan seberapa kuat daya ledaknya penduduk neraka. Saat nafasan bisa membuat masjid dan orang di dalam masjid terbakar. Di hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata, "Lau kana rajulan min ahlina ukhrij." Sekiranya ada satu orang dari penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, ila dunia, dikeluarkan kepada dunia, lama ahlul dunia min wahsyati mandhari wa min tadrihi. Sungguh pasti seluruh penduduk dunia akan mati dikarenakan seramnya pemandangan dan sangat busuknya bau penduduk neraka tadi. Saat dunia mati, Pak. Kita di dunia ini, kemudian ada penduduk neraka dimunculkan, langsung mati kabeh, Pak. Seluruhnya akan mati semuanya karena saking seramnya penduduk neraka tersebut. Posturnya besar, jumbo, gede, raksasa, mengerikan, mati semuanya karena melihatnya sedih, kan? Dan yang kedua karena bau busuknya tadi. Yang pertama medeni, yang kedua ambu sangat buaden, ambunya sangat tidak enak sekali. Kemudian orang zaman Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang bagaimana penduduk neraka itu punya 5 permintaan kepada Allah. Dari 5 permintaan ini 4 Gusti Allah sudah kabulkan. Ketika mereka mohon yang kelima sudah tidak dikabulkan. Nah, terus ini permohonan orang kafir kepada Gusti Allah, dan Gusti Allah menjawab, merespon 4 permintaan orang kafir tadi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur, Imam Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab, beliau berkata, li ahli nari khamsu da'awatin. Penduduk neraka itu punya 5 doa, 5 permohonan, 5
Yujibuhumullahu fi arba'in. Gusti Allah merespon, menjawab 4 pertanyaan, 4 permohonan mereka. Fa idza kanatil khamisatu lam yatakallam. Ketika permohonan yang kelima mereka mintakan kepada Allah, lam yatakallam, mereka sudah gak bisa ngomong. Ba'da abadan, selama-lamanya. Yaqulun, ini permohonan pertama. Penduduk neraka mohon kepada Allah, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi 4 pertanyaan, 4 permohonan ini dari Quran semuanya. Jadi ini adalah firman Allah yang dinukil satu persatu oleh sahabat Ka'ab ini tentang bagaimana permohonan orang-orang di dalam neraka kepada Allah. Permohonan pertama adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, amatana snataini, panjenengan sudah mematikan kami 2 kali matian. Wa ahyaitana snataini, dan panjenengan sudah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina, sungguh kami telah mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan keluar dari api neraka? Jadi penduduk neraka mohon kepada Allah. Permohonan pertama, mereka mengakui kalau mereka ini pernah dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Kapan Pak mati 2 kali? Mati 2 kali itu yang pertama, mati pertama adalah dari ketidakadaan. Ini mati. Sebelum mereka wujud ini mati. Kemudian mati yang kedua adalah dia mati dari dunia, ya kan? Ketika mereka meninggal dunia itu mati yang kedua. Kemudian menghidupkan 2 kali bagaimana? Yang pertama hidup di dunia, yang kedua hidup setelah mereka bangkit dari alam kubur, itu hidup yang kedua. Ya Allah, panjenengan sudah mewafatkan kami 2 kali mati, dan jenengan sudah menghidupkan kami 2 kali hidup. Apakah ada jalan keluar dari api neraka? Nah, maka Gusti Allah merespon. Responnya Gusti Allah juga sama, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran. Fayujibuhumullah, maka Gusti Allah menjawab mereka. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Dzalikum, demikian itulah kalian jika diajak untuk mengesahkan Allah, kafartum, kalian kafir, karena wa in yushrak bihi tu'minu, dan ketika mereka musyrik diajak kepada kesyirikan, tu'minu, mereka beriman. Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir, maka keputusan sekarang adalah milik Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Artinya ketika mereka minta dikeluarkan, maka Gusti Allah merespon, biyen ae di dunia kalian dikongkon tauhid kabeh, tapi dikongkon musyrik, mereka merespon. Ini respon Allah terhadap mereka. Kemudian permohonan mereka yang kedua, sumaya ulul, mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami di dunia pernah bisa memandang, bisa melihat, wa sami'na, dan kami di dunia bisa mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ya Allah di dunia, ta'mal shalihan, atau na'mal shalihan, kami akan beramal saleh. Inna mu'minun, sungguh kami sekarang yakin kalau ada hari kebangkitan, yakin kalau ada hari kiamat, yakin kalau di sana ada surga dan neraka. Mereka sudah baru yakin ketika mereka sudah disiksa di dalam neraka. Mereka minta dikembalikan di dunia. Fayujibuhumullah, maka Gusti Allah respon mereka, menjawab mereka. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Gusti Allah menjawab, fadhuqu bima nasitum.
dikarenakan kalian melupakan liqa yaumikum, hari perjumpaan kalian dengan Allah. Inna nasinakum, maka kami juga melupakan kalian, maka rasakanlah azab yang kekal bima kuntum ta'malun, atas apa yang pernah kalian lakukan. Udah, karena dulu kalian di dunia melupakan akhirat, melupakan hari akhir, ya, melupakan ancaman-ancaman Allah, maka Gusti Allah di hari ini, ya, di akhirat juga melupakan orang-orang kafir. Itu permohonan yang kedua. Kemudian permohonan ketiga mereka, supaya dulu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Mereka mohon kepada Allah, Rabbana wa Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib, tolong tangguhkanlah kami dengan waktu yang sedikit saja. Nujib da'wataka, pasti kami akan merespon panggilan dengan ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan kami pasti akan mengikuti rasul-rasul. Di dunia dipanggil azab, Allah gak respon belas, gak respon belas, seperti ini. Nah, jadi mereka minta agar ditangguhkan, jangan disiksa dulu, satu masa saja, sedikit saja, pasti mereka akan merespon ajaran agama Allah dan juga mengikuti rasul-rasul. Maka Gusti Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian, ya? Bukankah Gusti Allah sudah memanjangkan umur kalian, ya, dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wajah nadir, dan sudah datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan. Maka rasakanlah azab ini, maka orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Kemudian permohonan mereka yang keempat, surah yang ulul, Rabbana ghalabat alaina syahwatana wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna dhalimun. Rabbana wa Tuhan kami, ghalabat alaina syahwatana, telah menguasai kami kejahatan kami, wa kunna qauman dhalin, dan sungguh kami adalah orang-orang atau kaum yang sesat. Rabbana wa Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari neraka, fa'in udna fa'inna dhalimun, jika kami mengulangi, kami sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Maka Gusti Allah menjawab, yujibuhum Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah dengan hina di dalam neraka, dan jangan sekali-kali kalian mengajak aku ngomong mana. Janganlah kamu mengajak aku berbicara kepada Allah. Fala yatakallamuna ba'da abada. Setelah jawaban Allah yang keempat ini, maka mereka sudah tidak memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permohonan orang-orang kafir kepada Allah yang Gusti Allah juga merespon yang sama melalui firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Niki di hadis berikutnya nih, Pak. Niki tentang penguat dan hadis yang sebelumnya kita permintaan kepada orang kafir tadi. Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Hudzaifah, Nabi Muhammad bersabda, Inna Allah idza qala li ahlina, sesungguhnya Gusti Allah jika sudah berfirman kepada penduduk neraka, ihsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di dalam neraka dengan hina, dan jangan berkata-kata lagi kepadaku, jangan mohon lagi kepadaku. Adatin wujuhuhum qita'u lahmin laisa fiha afwahum wala manakhir. Ketika Gusti Allah sudah berfirman kepada mereka, ya, ihsa'u fiha wa la tukallimun, udah tinggallah dengan hina kalian di dalam neraka, dan jangan sekali-kali kalian ngomong lagi dengan saya. Apa kata Gusti Allah?
niku menjadi potongan daging. Wajah mereka, wajah kan ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, ya kan? Jadi wajah mereka menjadi potongan daging. Laisa fiha afwa, yang mana wajah tadi, potongan daging tadi tidak ada mulutnya. Jadi kan bayang wajah ada mulutnya. Wala manafir, tidak ada hidungnya. Jadi setelah mereka sudah berputus asa, ya, Gusti Allah sudah menyampaikan, ojo ngomong maneh dengan saya, jangan ajak saya bicara lagi. Maka wajah mereka berubah menjadi potongan daging, tidak ada mulutnya, tidak ada hidungnya. Taraddada an-nafasu fi afwahihim, fi ajwafihim. Karena mereka ini masih makhluk hidup, penduduk neraka ini masih hidup, maka nafas yang seharusnya keluar niki berbolak-balik di dalam rongga mulut. Jadi nafas mereka ini karena tidak bisa keluar, ya kan? Karena hidungnya pun sudah tidak ada, mulutnya bungkam, hilang mulutnya, sehingga nafas yang dari dalam tubuh mereka ini bolak-balik di dalam rongga mulut. Seperti ini. Wa innahu la yasqutu 'alaihim hayatun minna. Sungguh ya, akan jatuh di atas mereka banyak ular, ya, berbagai banyak bentuk ular minarin dari neraka. Wa aqarib minna, dan kalajengking yang terbuat dari api. Lau anna hayatan minha nafakhat, jika salah satu ular niku menghembus bil masyriq dari arah timur, lah tarfa ila maghrib, maka akan terbakarlah sesuatu dari arah barat. Walau ada aqraban minha warabat ahlan, jika satu kalajengking niku menyekat penduduk neraka, satu sengatan saja, lah tarfu min akhirih, maka akan terbakar dari awal sampai yang terakhir. Wa innaha la tusallam alaihim, sungguh hewan-hewan itu tadi akan bisa menguasai orang-orang kafir. La takunu bainal qawmihim wa juludihim, yang mana hewan itu tadi ular dan kalajengking tadi berada di daging dan kulit-kulit mereka. Wa innahu la tasma' laha jablah kajalbati wahsh fil khawas. Sungguh hewan-hewan yang buas itu tadi sangat berburu sebagaimana binatang liar itu juga meraung-raung di hutan. Masya Allah, Mbak, ini kengerian orang kafir ya. Bagaimana orang-orang kafir setelah mereka direspon Allah 4 kali ya, maka minta kepada Allah direspon, minta kedua kali direspon, minta ketiga kali direspon Allah, minta keempat kali direspon. Setelah keempat kali direspon selesai ya, mereka Gusti Allah menyampaikan, ihsa'u fiha wa la tukallim, tinggallah kekal di dalam neraka dalam keadaan hina dan jangan ngomong lagi dengan saya. Wajah mereka berubah, mulut habis, hilang mulutnya, hidung habis, tidak ada hidungnya, sehingga nafas mereka bolak-balik di dalam rongga mulut. Setelah itu tubuh mereka dipenuhi dengan ular, tubuh mereka dipenuhi dengan kalajengking, yang disebutkan sekali entuk saja ya, maka seluruhnya akan terbakar, seluruh tubuh mereka terbakar seperti ini. Sehingga hewan-hewan yang sangat buas tadi sangat terdengar suara mereka seperti binatang liar yang berada di dalam hutan. Ini para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bab baru, bab tapi tidak ada judulnya. Bab 126. Tidak ada judulnya ini. Ini tentang kemarin kita baca-baca tentang bagaimana tentang pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib? Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mendengar Nabi bersabda, "Inna
Inna ahwana ahli nari adzaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya man tahuna adami wa syarakani, yaitu orang yang diberi dua sandal, dua terompa min narin yang terbuat dari neraka, yaghli minhuma dimahuhu. Ketika orang tersebut diberi dua sandal yang terbuat dari api neraka, maka otak orang tersebut akan mendidih, dikarenakan saking panasnya dalam sandal tadi. Karena ya'dil mirjal, sebagaimana kuali itu mendidih. Ma yara anna ahadan asyadda minhu adzaban wa innahu la'ahwal adzaban. Dia mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling keras siksanya, orang yang paling pedih siksanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Naudzubillah, Allah menjauhkan. Jadi ketika ada orang, kata Rasulullah, orang yang paling ringan siksanya, paling gampang siksanya, paling remeh siksanya, orang diberi dua sandal. Jadi kan bayangkan orang diberi sandal, tapi bukan sandal gambit, sandalnya terbuat dari api neraka. Nek sandalnya berarti kan nerakanya paling dari bawah ke atas. Tubuh yang lainnya sih normal, karena tidak ada nerakanya. Yang ada nerakanya cuma di bawah telapak kakinya saja. Tapi dikarenakan saking panasnya api neraka tersebut sampai tembus lah, tembusnya bukan dari sekedar di api saja, sampai ke burbunan, sampai kepalanya, sampai mau mendidih otaknya, sampai keluar lalu bercucuran melalui hidung dan rongga-rongga yang lain seperti ini. Dan mereka merasa orang yang disiksa seperti ini adalah orang yang paling berat siksa, padahal itu ada siksa yang paling ringan. Di hadis yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad menyebutkan, dzakara indahu Abu Thalib, faqala, suatu ketika Nabi Muhammad menyebutkan tentang pamannya Abu Thalib, beliau bersabda, la'allahu tanfa'u syafa'ati yaumil qiyamah. Semoga syafaat saya bermanfaat kepada paman saya di hari kiamat. Fayaj'alu fi dhahri min-nar. Ini baru tertib hari ini, tidak boleh sholat. Faj'ala fi dhahri min-nar. Maka dia Abu Thalib itu berada di tempat yang paling dangkal dari api neraka. Jadi paman beliau mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad, beliau ditempatkan di tempat yang paling dangkal dari api neraka. Ya belum Ka'bah, yang mana neraka itu tadi sampai ke kedua mata kaki beliau. Ya beliin hakimahu, dengan api neraka yang sampai ke kedua mata kaki tadi itu bisa membuat mendidih otak beliau. Naudzubillah. Dan itu termasuk siksa yang paling ringan. Sampai mendidihnya otak itu adalah siksa yang paling ringan. Di hadis yang terakhir ini di bab ini, Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban Abu Thalib. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Jadi bayangkan Abu Thalib ini kan membantu kanjeng Nabi. Dakwahnya beliau bantu. Apapun bentuk perlawanan dari orang kafir, itu akan dibantu Abu Thalib semuanya. Orang-orang kafir merasa segan terhadap Abu Thalib. Karena Abu Thalib sangat membantu Nabi Muhammad. Tapi di akhir ayatnya beliau disebutkan dalam riwayat, beliau tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Tapi dikarenakan jasa-jasa beliau terhadap dakwah Islam, Nabi Muhammad bisa berikan syafaat. Dan orang yang paling ringan syafaatnya adalah orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Thalib. Padahal beliau secara kalau sebagai dalam lain beliau menyebutkan kalimat syahadat. Wa huwa munta'ilun bin alaini, dan beliau
diberi 2 sandal dari neraka yang mendidik umadinahu, yang orang yang mendidik disebabkan dari 2 sandal tadi. Kama yahdi al-mirjal, sebagaimana wali juga mendidik. Ma yarawna adan asyad dan mu'adaban, dia mengira kalau tidak ada orang yang lebih berat siksanya daripada dia. Wa innahu al-ahwan mu'adaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Oke, itu bab tentang menceritakan tentang paman beliau Abu Thalib. Bab berikutnya, bab 127, bab man dakhala an-nar minal muwahhidin summa yamutu fiha. Nah, ini babnya mungkin saya panjenengan baru tahu nih ada bab ini. Bab tentang orang yang masuk neraka di antara orang-orang yang bertauhid. Orang-orang Islam yang bertauhid masuk neraka. Yamutu fiha, kemudian mereka diwafatkan Allah di dalam neraka. Jadi dari bab ini sudah kita tahu orang-orang Islam yang punya dosa-dosa besar yang belum pernah ditaubati, keburu dia meninggal dunia, dia disiksa di neraka sampai habis dosanya. Pas habis dosanya diwafatkan Allah di dalam neraka. Jadi ini kan belum pernah kita dengar, ada sesuatu yang belum kita dengar. Kita anggap di neraka udah sampai hancur sampai habis. Ternyata orang yang beriman di dalam neraka itu diwafatkan juga, dia meninggalkan Allah di dalam neraka. Oke, kita baca hadisnya. Akhrajah Muslim. Berarti hadisnya sampai apa? Hadis Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis an Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yaitu mereka adalah yang ahlinya, maksudnya orang yang benar-benar kekal di dalam neraka. Fa innahum la yamutu, sungguh mereka tidak akan mati. Fiha, di dalam neraka. Wala yahyau, dan mereka tidak akan hidupkan. Artinya benar-benar mereka dalam siksa. Tidak hidup itu maksudnya diarani mati ya enggak mati, diarani hidup ya tidak hidup. Karena apa? Saking beratnya siksa. Nek wong mati kan nggih gak gerak, ini gerak, berarti dia hidup. Dianggap hidup, dia tidak kayak orang hidup normal, terus penuh dengan azab. Sehingga kalau di surat Al-A'la, la yamutu, gimana itu? La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Artinya mereka dalam penderitaan siksa yang luar biasa. Koyok-koyok gak urip, koyok-koyok gak mati. Walakin akan tetapi nasa, ada beberapa manusia asobahun nar, yang mereka disiksa neraka bidunubin, dikarenakan dosa-dosa mereka. Al-Qala berkata, bersabda, bikhotoyahum, mereka disiksa dikarenakan dosa-dosa mereka. Fa'amatahumullahu imata, maka Gusti Allah mewafatkan mereka dengan sekali mati. Hatta idza kanu fahma, sehingga ketika mereka menjadi arang, menjadi arang ini loh, jadi membuat sate ya, arang ya, pakai arang. Ketika mereka sudah menjadi arang, adzina lahum fis syafa'ah, maka diizinkan mereka mendapatkan syafaat. Fayajiu bihim dhabaira fabathu ala anharil jannah, maka mereka dibawa secara berbondong-bondong, kemudian mereka ditebarkan di atas aliran sungai surga. Tsumma qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidu alaihim, siramilah mereka. Fayadbutuna nabatal habba, maka mereka tumbuh ya, kayak tumbuhnya biji-bijian. Fi saylalis sayl, atau fi hamilis sayl, sebagaimana di tempat-tempat mengalirnya air. Ya, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Jadi dari hadis ini menerangkan bahwasanya kalau penduduk neraka yang kekal, orang-orang kafir itu benar-benar tidak hidup, tidak mati, terus diazab terus.
Diwafatkan Allah sementara sampai mereka menjadi anak. Setelah mereka menjadi anak, mereka baru mendapatkan syafaat. Bentuk syafaatnya mereka dimasukkan ya, mungkin secara bergelombol langsung ditaruh di sungai, disebutkan ada sungai kehidupan. Sungai kehidupan, dari situ mereka cukul, Pak. Apa cukul itu? Tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian seperti ini. Nah, di sini ada perkataan Imam Qurtubi. Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, hadhil mautah lil usati mautatun haqiqiyah. Kematian ini ya, adalah bagi orang-orang yang ahli maksiat, betul-betul kematian yang hak, yang benar-benar adanya. Li'annahu akaddaha bil masdar, karena di redaksi hadis tadi itu dikuatkan dengan redaksi masdar. Masdar ini adalah kata kerja tanpa ada waktunya. Imadah dari kematian. Wadzalika takriman lahum. Demikian itu bentuk kemuliaan buat mereka karena mereka masih punya iman. Hatta la yahassu alamal adab, sehingga mereka tidak merasakan terus-menerus siksaan. Coba tengok dimati dong, Pak. Siksaan terus, Pak. Mereka akan merasa siksaan terus-menerus. Tapi ketika mereka dimatikan, mereka tidak akan mendapatkan siksaan. Kemudian qala fa in qila, jika dikatakan fa ayyu faidatin fi idkhalihim an-nar, apa faedahnya ketika mereka terus dimasukkan ke dalam neraka? Wa hum la yahussuna bil adzab, sedangkan mereka tidak merasakan azab. Qulna, kata beliau, maka kita katakan ya juzu an yadkhulahum an-nar ta'diban. Ya, boleh saja mereka masuk neraka karena untuk dididik. Fa in lam yadhuqu fiha al-adzab, meskipun mereka tidak merasakan azab. Yakunu sarfu na'imil jannah anhum muddat kaunihim fiha qubatan. Mereka dipalingkan dari mendapatkan nikmat surga beberapa waktu ya. Ini sebagai hukuman buat mereka. Kalau busina fi sujud fa idza habas qubalahu wa illam yakun ma'u bidan wala khair. Jadi beliau ilustrasikan seperti ya, orang yang meninggal dunia di dalam neraka sampai jadi arang. Ini kayak orang yang di penjara. Jangan bayangkan ketika ada orang di penjara, ya kan, karena mencuri dan yang lain di penjara, agar mereka agar mereka dididik. Kalau murid tidak baik di penjara, meskipun mereka tidak diborgol, tidak diberi belenggu, tapi mereka ketika sudah di penjara, kebebasan mereka untuk menikmati dunia luar terbatasi. Seperti itulah mereka, ya kan, sebelum mereka masuk surga, mendapatkan nikmat surga, mereka dibatasi dulu, ya kan. Mereka jadi arang, ya, mereka tidak mendapatkan nikmat surga, ya kan, tapi mereka juga tidak disiksa. Beda dengan orang kafir benar-benar disiksa terus-menerus, ya kan. Gak ada kematian bagi mereka. Sedangkan orang beriman yang punya dosa besar diwafatkan Allah di dalam neraka, ya kan, dan mereka tidak merasakan siksaan. Tapi mereka ditangguhkan dulu untuk masuk surga sebagai bentuk pelajaran kalau hal tersebut tidak baik. Maksiat yang pernah mereka lakukan sebelum itu buatan saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pendapat yang lain. Yuhtamalu annahum yu'adzabuna awwalan. Ya, ini punya kemungkinan mereka awalnya disiksa. Wa pada dalika yang kemudian mereka dimati. Wa yaxtalifu haluhum fi tuli ta'dzib bi hasbi jalani. Maka lamanya mereka mendekam di dalam neraka, ya. Panjang pendeknya mereka disiksa itu tergantung bentuk pelanggaran mereka di dalam di dunia dulu. Kalau orang yang membunuh 1 orang beda dengan yang membunuh 10 orang. Ya, lamanya durasi mereka disiksa bila beda, ya, seperti itu. Wa yajuzu an yakuna mu'adzibina ala rahmatihim ghaira anna alamahum takunu akhafu min alamil kufar. Kata beliau, ya, di pendapat yang lain, boleh jadi ketika mereka diwafatkan Allah jadi anak, itu juga bentuk ada adabnya, ada siksaannya, meskipun siksaannya
tidak seberat orang-orang kafir. Gampangan nih orang yang sudah menjadi mayat, ya kan, sudah menjadi mayat, ya kan. Jadi, ketika di sekitarnya ada api, mungkin dia merasakan sedih, merasakan sakit, tapi sakitnya beda dengan sakit orang yang masih hidup seperti ini. Jadi orang yang meninggal dunia, ya kan, orang beriman meninggal dunia dalam neraka itu juga merasakan azab meskipun azabnya tidak seperti azabnya orang-orang kafir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di sini beliau memberikan gambaran. Wa amali ali fir'aun su'al azab. Dan keluarga Fir'aun itu dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyebutkan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti ya, keluarga Fir'aun akan dimasukkan ke asyaddal 'adzab, siksaan yang paling pedih. Jadi pendapat kedua ini punya dasar dari firman Allah. Kalau sekarang Fir'aun kan sudah kita yakini dia masuk neraka, ya, karena dia mengaku Tuhan, ya, membunuh orang-orang beriman dan yang lain. Ketika Fir'aun sekarang berada di alam barzah, betul nggih? Ribuan tahun di alam barzah, padahal umurnya ratusan tahun, tapi di alam barzah ribuan tahun. Di alam barzah ini juga soal azab. Dia mendapatkan azab yang namun itu buruk, ya, azab yang gak enak. Dia mendapatkan namun azab kubur. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan asyad dan azab yang paling pedih. Kita enggak, pertanyaan antara azab kubur dengan azab di akhirat, pedih mana? Pedih di akhirat. Nah, begitu juga keadaan orang beriman yang diwafatkan Allah di dalam neraka, ya kan? Itu juga merasakan azab. Azabnya ya ringan lah, tidak pedih. Gampangannya kayak Fir'aun diazab di alam barzah seperti ini. Jadi mereka diazab gak seperti ini. Baru nanti dikeluarkan ke dalam surga. Nah, ini dalil kalau orang-orang beriman yang punya dosa diwafatkan Allah di dalam neraka, mereka juga diazab, tapi azabnya tidak pedih. Azabnya tidak besar dibandingkan azabnya orang-orang kafir secara ini Pak, tentang orang-orang yang masuk neraka dari ahli kafir. Mungkin saya tambahkan satu bab terakhir sebelum nanti sholat subuh supaya pas. Bab tafawuti ahli nari fil azab. Bab tentang perbedaan tingkatan azabnya orang-orang kafir di dalam neraka, atau tingkatan azab atau siksaan orang-orang yang berada di dalam neraka. Imam Muslim, Imam Hakim dari Samurah bin Jundub, Nabi Muhammad bersabda, Inna min ahli nar laman ta'khudhu an-nar ila ka'bah. Sungguh dari ahli neraka itu disiksa neraka sampai kedua mata kakinya. Kayak tadi ya, orang yang paling ringan siksanya itu ya Abu Thalib, ya kan, yang disiksa diberi dua bahan bakar api neraka di kaki sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi. Ada orang itu yang disiksa dengan api neraka sampai di lututnya, sampai dengkulnya. Atasnya masih ringan, enggak ada apa-apanya. Yang disiksa cuma sampai yadkhulu qaumun an-nar. Sekelompok kaum masuk api neraka. Min hadhil ummah, dari umat ini, dari umat Islam. Fatahruqahum an-nar. Maka neraka itu membakar sekujur tubuhnya. Illa darat wujuhi, kecuali tempat sujud mereka. Hatta yadkhulul jannah, sampai mereka masuk surga. Masyaallah. Ini keutamaan orang Islam. Yang mana bagaimana? Ketika mereka disiksa di dalam api neraka, alhamdulillah, karena dosa-dosa mereka, tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan ini tidak akan tersentuh api neraka. Kedua tangan, wajah kita, ya kan, lutut
bagian yang buat sujud ini kan tidak akan disentuh api. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan merunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Makanya orang Islam sholat masya Allah ini keutamanya luar biasa. Ya. Tempat-tempat sujud ini tidak akan disentuh api neraka. Gimana di dunia sudah dia mengabdikan diri kepada Allah, merunduk kepada Allah seperti itu. Maka sebagai bentuk kemuliaan orang-orang Islam tadi, ya, tempat-tempat sujud ini tidak akan disentuh api neraka. Tapi ketika mereka masuk sudah diberikan kelonggaran. Itu insya Allah bahwa firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang beberapa bentuk siksaan orang-orang kafir, penyesalan mereka, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga bagaimana orang-orang muwahhidin, orang-orang Islam yang masuk neraka, mereka juga masuk neraka tapi juga akan diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka tidak disiksa terus-menerus, ya, meskipun dalam pandangan ulama yang lain mereka disiksa tapi siksanya ringan, ya, dibandingkan siksa orang-orang kafir yang lainnya seperti ini. Monggo ada yang ditambahkan para jemaah, ada yang perlu didiskusikan orang bersiaran. Saya bertanya, Oke, monggo. orang Islam yang disiksa di neraka itu karena dosa-dosanya yang belum diampuni Allah SWT. Iya kan? Jadi selama hidupnya, maksudnya pernah berbuat dosa, apakah seorang Islam ini tidak pernah sekali memohon ampun kepada Allah? Apa bagaimana? Ya, terima kasih. Atau pernah mohon ampun, terus berdosa lagi, belum mohon ampun gitu? Ya, terima kasih. Oke. Bagaimana orang Islam sekarang kok Islam? Ya. Dari beberapa hadis yang pernah kita singgung sebelumnya, orang Islam yang masuk neraka ini dikarenakan dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Yang dosa besar ini, dosa besar itu apa? Dosa besar itu kata para ulama, di dunia itu ada hukumannya, di akhirat ada ancaman azabnya. Itu dosa besar. Contoh pencuri, dosa besar. Hukuman di dunia potong tangan, kalau salah Islam kan seperti itu. Di akhirat jelas azab. Berzina, ya kan? Di dunia apa? Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau budak dicambuk 50 kali setahun. Dan diasingkan satu tahun. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai meninggal dunia. Minum khamr sama, mabuk-mabukan, dicambuk sama, seperti itu. Membunuh, dikisos, ya kan? Dikisos. Kalau keluarganya mengampuni, memaafkan, tetap membayar diat ini denda. Dendanya denda berat 100 unta. Seperti itu. Orang murtad juga sama, dosa besar. Dikontaubat, kalau tidak mau dibunuh. Itu dosa besar. Nah, dosa-dosa besar tadi, seandainya dia belum bertaubat, belum minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, kok keburu wafat, meninggal dunia. Karena wafat kan gak ada hitungan jam, gak ada janjiannya, ya kan? Gak ada janjian, terus kok mati jam 9, kan mungkin. Jadi kan ini jam 9, kamu disuruh ini jam 12, atau ini jam 8, gak ada yang tahu. Karena kematian tidak ada jam jelasnya, tidak ada ketentuan kapannya. Belum bertobat sudah meninggal dunia, maka orang tersebut, ya, ketika belum mendapatkan syafaat, dia tadi masuk neraka dulu. Kalau orang Islam yang cuma mengerjakan dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, itu otomatis insya Allah diampuni Allah, mudah-mudahan langsung menuju surga. Seperti ini. Makanya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan. Contoh satu hadis ini, as-shalatul khams, wa Ramadan ila Ramadan, wal Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna ila jum'ah wal terakhir. Salat yang 5 waktu, Jumat pertama dengan
ngomong sing gak api, gitu, ngomong apa, isu dan yang lain, ya, termasuknya di dosa-dosa ringan ya, seperti itu. Maka secara otomatis ketika kita mengerjakan sholat zuhur, ya, dosa antara subuh zuhur itu terhapus ketika kita mengerjakan sholat. Makanya Pak sholat itu masya Allah di antara anugerah dari Allah, ya kan, itu secara otomatis menghapus dosa-dosa kita. Makanya kata Rasul di hadis yang lain, bagaimana pendapat sampean kalau ada orang yang sehari semalam itu selama mandi 5 kali, mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhnya? Enggak ada ya. Begitu pula sholat 5 waktu. Kalau kita setiap sholat itu wis dosa kayak apa secara otomatis itu, secara tidak langsung akan terhapus secara otomatis ketika kita sholat. Juga sama hari Jumat, karena kemuliaan hari Jumat juga sama. Bulan Ramadan ketika kita mengerjakan puasa Ramadan juga sama, menghapus semuanya. Apalagi kalau saya mandikan tambahkan istighfar, astagfirullahaladzim, kita tambah taubat, itu tambah sedekah dan yang lain, tambah luar biasa seperti itu. Jadi orang-orang yang masyarakat dari orang-orang muwahhidin, orang-orang Islam, karena mereka punya dosa besar yang belum ditaubati, numpuk uangnya ya kan, dan belum mendapatkan syafaat seperti itu. Mereka akan mendapat tadi masuk dulu ke depan. Tapi seandainya ada dosa besar kok ada syafaat, bisa ketawa karena di syafaat juga banyak nanti, syafaat Rasulullah, syafaat para malaikat, para rasul juga ada seperti ini. Jadi orang yang masuk rata itu bukan berarti orang dosa cilik kan benar benar dosa cilik insya Allah gampang insya Allah, ya kan, akan dikalahkan dengan amal-amal soleh yang banyak seperti ini. Jadi Allah bisa kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini yang mau tanya, apakah api neraka sudah dinyalakan sekarang? Dan kalau sudah dinyalakan, kenapa orang-orang muslim masih berani berbuat maksiat? Pertanyaan luar biasa. Soal apakah api neraka sekarang sudah dinyalakan? Yang kedua, dinyalakan kenapa orang Islam kok ada sih enggak justru percaya atau sih gemar maksiat saja? Gimana? Pertama, surga, neraka, alam akhirat ini termasuk hal-hal yang gaib. Hal-hal yang bersifat gaib. Gaib itu apa? Tidak bisa dilihat dengan panca indera di waktu sekarang. Makanya setiap orang beriman semakin kuat keimanannya, ya, maka termasuk beriman kepada hari akhir itu berarti keimanan luar biasa. Makanya di awal-awal soal Al-Baqarah bagaimana? Dan kita dalam berfirman alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata. Jadi orang beriman itu adalah orang bertakwa, itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Dan di antara yang gaib adalah surga dan neraka. Dan surga dan neraka ini sudah diciptakan, sampun wonten, sudah ada. Dan yang neraka sudah dibakar sedemikian rupa. Sudah kita pernah bahas bahwasanya neraka itu dibakar 1000 tahun sampai memerahkan gitu. Dibakar 1000 tahun sampai memutih, ya kan? Dibakar 1000 tahun sampai membiru, terakhir dibakar 1000 tahun sampai menghitam legam kayak apa, ya, seperti itu. Sudah lah. Makanya di antara terang hadis yang lain ketika pas sangat panas, ya kan? Cuaca sangat panas. Itu kata Rasulullah, sesungguhnya hembusan panasnya pas saat waktu zuhur itu adalah hembusan dari neraka jahanam, kata Rasul itu. Maka tunda sedikit pelaksanaan sholat zuhur seperti ini. Sama konten, ya. Jadi sama ada neraka sudah dipanaskan. Nah, pertanyaan, kenapa orang beriman kok kalau api neraka sudah dipanaskan? Kalau orang masih bermaksiat tadi, dikarenakan orang itu tadi Pak, di manusia ada hawa nafsunya, ya kan? Ada dorongan nafsunya, terkadang bukan malaikat kita lagi, kadang lupa terhadap negeri akhirat, lupa terhadap surga, lupa terhadap neraka, sehingga terbawa hawa nafsu sehingga lupa. Ini manusiawi sekali karena kita manusia. Orang akal sehatnya ada hawa nafsu. Mungkin di majelis seperti ini kita ingat semuanya. Ingat akhirat, ingat Allah, ingat surga dan neraka. Di luar masjid
belum tentu juga. Kadang sih bertahan 1 jam, saya ketahuan, ya kan? Saya jadi setelah ngaji seperti ini, ada yang bertahan seharian, bertahan, ingat merokok seperti yang disampaikan hari ini. Ada yang ingatnya 1 pekan, ada seperti ini. Tergantung tadi kualitas iman kita masing-masing. Makanya untuk ngecas keimanan, ya kan? Ngecas keimanan banyak caranya, termasuk kita ada ayat, baca ayat-ayat tentang hari akhirat, neraka, surga, mengecas keimanan kita seperti itu. Termasuk ketika sholat itu yang baca ayat-ayat khusus juga mengecas keimanan kita seperti ini. Makanya kaji seperti ini, saya yakin apa yang kita baca dan kaji ini tidak stop kita respon 100%, ingat terus, ya kan? Sak jamnya kali, apa mau? Ada begini kali, ya kan? Ya, seperti itu. 1 jamnya kadang-kadang lupa, tapi tadi apa yang kita bawa ini, akan kita bawa ada yang kuat 24 jam, ada yang 2 hari. Makanya butuh ketika orang Islam itu khususnya yang laki-laki, kenapa ada sholat Jumat, ya kan? Ini sudah sebagai cara untuk mengingatkan kita terhadap hari akhirat, diingatkan untuk takwa, untuk senantiasa ingat kepada Allah, takut kepada Allah seperti ini. Terus secara natural tadi kenapa kok orang tetap maksiat tadi? Karena namanya manusia masih ada hawa nafsunya dan mungkin imannya lagi lemah sehingga tidak ingat akhirat. Tapi ketika imannya tinggi, Pak, ingin terus. Kenapa Pak imannya tinggi? Karena banyak amal soleh yang dikerjakan. Jadi iman tinggi ini dikatakan, makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Dia bisa naik dikarenakan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan, dia ngaji, dia baca Quran, dia sholat, dia zikir. Ini bisa mendapat iman. Sebaliknya, wa yanqus bil maksiat, iman juga bisa down, bisa turun karena maksiat-maksiat dia dikerjakan. Akan bisa naik bagaimana? Di ketaatan kita gencarkan kembali, insya Allah akan kembali kuat seperti ini. Allah.